Sesuai dengan peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua teristimewa di Timika, telah terjadi pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 orang warga sipil, serta di Mapi terjadi penganiayaan terhadap 3 warga sipil. 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya kritis serta luka berat. Hal tersebut mendapat tanggapan dari anggota DPR Papua Amos Edwai dari Komisi 1 DPR Papua yang membidangi pemerintahan hukum dan hak asasi manusia. Jayapura, Sabtu 3 September 2022. Peristiwa pembunuhan terhadap 4 orang warga sipil yang disertai dengan mutilasi dan penganiayaan terhadap 3 warga sipil serta 1 diantaranya meninggal dunia merupakan pelanggaran HAM berat di tanah Papua. Anggota Komisi 1 DPR Papua meminta pemerintah pusat dan aparat negara keamanan Republik Indonesia untuk segera membuka kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 orang warga sipil di Timika dan penganiayaan terhadap 3 warga sipil. 1 orang meninggal dunia di distrik Mapi, supaya diketahui semua orang baik dalam dan luar negeri, teristimewa keluarga mendapat kepuasan. Pihak TNI maupun Polri supaya tidak boleh melakukan mutilasi, dan kepada pihak yang dicurigai silakan ditangkap serta dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Edwai menambahkan aktivitas warga sipil di 29 kabupaten kota di Papua hari ini tidak berjalan dengan baik karena kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai petani, nelayan, dan berburu. Namun kondisi Papua sudah diisi dengan pihak aparat, maka hari ini orang asli Papua OAP menderita kelaparan. Dengan demikian, peristiwa pembunuhan mutilasi jangan sebagai tuduhan kepada organisasi Papua Merdeka, di mana ditangkap tanpa alasan dan dimutilasi serta dibuang. Komisi 1 DPR Papua meminta kepada pihak aparat penegak hukum segera lakukan sesuai proses hukum dan secara terbuka kepada keluarga korban, agar setiap orang dapat mengakui proses hukum dilakukan secara adil. Anggota Komisi 1 DPR Papua pun berharap rakyat Papua meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, agar tidak lambat mengambil keputusan, tetapi dengan cepat masalah di tanah Papua ini segera terselesaikan, seperti berbagai masalah di Aceh. Sesuai dengan peristiwa-peristiwa terjadi di tanah Papua, teristimewa di Mimika, pembunuhan 4 orang dan dibunuh dan dimutilasi. Lalu yang kedua terjadi di Merauke, 3 orang dianiaya sampai 1 tewas, 2-nya kritis. Yang dilakukan semuanya adalah pihak aparat. Dengan ini saya sebagai anggota Komisi 1 membidangi pemerintahan hukum dan HAM, ini merupakan pelanggaran HAM yang berat di tanah Papua. Dengan demikian para pihak supaya masalah ini segera dibuka, supaya keluarga juga puas. Bagaimana kalau keluarga kita yang dianiaya, dibunuh, dimutilasi seperti ini? Kan kita juga kan pasti dituntut kan, dari keluarga sedang menuntut ini, para pihak jangan menutupi-nutupi, sehingga harus buka-bukaan, supaya kan semua sudah dunia tahu. Baik negara kita Republik Indonesia ini maupun di luar dan teristimewa keluarga korban supaya kita puaskan. Dengan demikian para aparat di tanah Papua supaya jangan dilakukan kembali seperti ini. Ini merupakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh oknum tapi mempengaruhi negara. Dengan demikian para pihak TNI maupun Polri supaya tidak boleh lakukan mutilasi. Kalau para pihak yang melanggar atau dicurigai, silakan ditangkap dan dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Tidak boleh terjadi seperti mutilasi dan dibunuh, dipotong, dibuang di mana, itu tidak boleh terjadi di tanah Papua. Dan akhir-akhir ini di tanah Papua masyarakat sedang keluar masuk dengan dan tidak makan minum dengan baik, karena orang Papua pada umumnya 29 kabupaten dan kota ini mereka cari makan itu petani, nelayan, berburu, sehingga sudah diisi dengan para pihak aparat. Maka hari ini orang Papua OAP ini lapar hari ini. Dengan demikian apalagi peristiwa-peristiwa pembunuhan, mutilasi,
dianggap ini semua di mana-mana orang itu. Jangan tuduh supaya ini organisasi Papua Merdeka, tidak boleh. Ditangkap bodoh-bodoh, dimutilasi, dibuang sana sini. Coba pihak aparat supaya penegak hukum itu, pihak-pihak yang atasannya, supaya segera lakukan sesuai proses hukum dan terbuka kepada keluarga korban, supaya mereka di situ mereka mengakui bahwa negara kita ini luar biasa, sudah buka-bukaan semua, pelakunya seperti ini, pelaku dihukum seperti ini, sehingga tidak boleh tutup-tutup. Ini harapan kami itu. Yang kedua, harapan kami juga kepada rakyat Papua, meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Jokowi, jangan lambat mengambil keputusan, tetapi segera mengambil keputusan di tanah Papua itu, selesaikan seperti Aceh. Karena Aceh sekarang aman. Kenapa Papua ini Bapak Presiden belum pernah buka suara? Kenapa? Masalahnya apa? Atau pembiaran? Supaya beliau harus buka suara untuk mendamaikan di tanah Papua.